teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana nih kabar kalian? Udah beberapa minggu nggak ketemu di vlogku. Semoga kalian tetap baik-baik aja ya di sana. Oke, hari ini aku akan bahas satu hal yang banyak banget jadi pertanyaan, khususnya buat kalian yang mau masuk ke jurusan psikologi, yaitu apa sih kesusahan dan struggle-struggle dalam jurusan psikologi. Tentunya setiap jurusan ada kesulitannya masing-masing ya, dan semua itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ada yang menganggap bahwa sesuatu hal itu memang susah, akhirnya menjadi struggle. Ada juga yang menganggap bahwa hal ini tuh menyenangkan, jadi ya tidak jadi struggle, seperti itu. Nah, hari ini aku akan merangkum menjadi 4 hal yang susah dalam jurusan psikologi. So, langsung aja kita ke videonya. Yang pertama, struggle dalam membaca. Kenapa sih kok struggle dalam membaca? Nah, karena di ilmu psikologi ini harus banyak sekali membaca. Membaca banyak sekali literatur-literatur, bahkan kebanyakan sumber kita itu adalah dari literatur luar dan tentunya bahasa Inggris ya. Nah, di situ banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya ngerasa struggle, apalagi mereka yang nggak punya basic di bahasa Inggris. Terus selain itu juga harus baca banyak sekali sumber-sumber dari buku-buku juga, seperti itu. Nah, biasanya buku-buku anak psikologi itu cenderung tebal. Nah, itu juga apalagi kayak anak-anak zaman milenial gitu ya, pasti males banget buat baca buku-buku yang tebal seperti itu. Tapi plusnya di sini, kalau misalnya kalian adalah anak-anak yang suka baca, ya ini tidak akan jadi struggle kalian gitu, malah ini akan jadi hal yang menyenangkan buat kalian. Nah, kemudian hal kedua yang jadi kebanyakan struggle mahasiswa psikologi adalah mempelajari matematika. Banyak sekali siswa-siswa gitu ya yang berpikir kalau misalnya mereka masuk psikologi karena ingin melarikan diri dari matematika. Padahal sebenarnya psikologi itu adalah ilmu yang basicnya itu adalah matematika. Dan setiap di ilmu itu juga, di ilmu psikologi juga itu kita itu selalu berhubungan dengan data-data seperti itu. Jadi tidak bisa untuk menghindari matematika, dan banyak sekali matkul-matkul juga yang di dalamnya itu matematika seperti itu. Nah, nanti akan aku bahas di video yang lain tentang matematika dalam psikologi. Terus di Reelsku juga udah pernah aku bahas kan matematika dalam psikologi ini. Nah, jadi buat kalian yang mau masuk jurusan psikologi dengan alasan ingin menghindari matematika, itu adalah kesalahan yang sangat besar ya. Karena di psikologi itu justru kalian akan menemukan banyak sekali matematika gitu. Dan perhitungan-perhitungan yang ya kalau kalian emang gak suka matematika, ya itu akan jadi struggle kalian dalam mempelajari ilmu psikologi ini sendiri. Kemudian hal ketiga yang menjadi struggle mahasiswa psikologi, tapi ini nggak kebanyakan ya. Beberapa mahasiswa yang ngerasa dirinya introvert atau nggak bisa bersosialisasi dengan orang, itu hal ini jadi struggle gitu. Karena di psikologi itu kita harus membiasakan diri untuk bersosialisasi dengan orang lain. Tentunya kan kita mempelajari tentang perilaku dan juga proses mental manusia gitu ya. Itu tidak akan lepas dari kita harus bersosialisasi dan membuka diri kepada orang lain gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang ngerasa dia ansos, dia gak mau buat kenal banyak orang, dia mau nyaman dengan dirinya sendiri kayak gitu, ya pasti hal ini akan jadi struggle gitu. Karena dalam psikologi, praktikum-praktikumnya itu semuanya berhubungan dengan manusia lain gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa kalau misalnya kalian introvert pun, ya mungkin ini akan jadi struggle. Tapi jangan takut juga gitu untuk ngambil jurusan psikologi karena kalian ngerasa introvert. Aku udah pernah bikin videonya tentang introvert masuk psikologi, why not? Nah, kalian bisa nonton video itu untuk penjelasan lebih lanjut tentang kalian nih yang ngerasa introvert tapi ingin masuk jurusan psikologi. Kemudian hal terakhir yang jadi struggle kebanyakan mahasiswa psikologi adalah stigma-stigma tentang jurusan psikologi. Misalnya stigma tentang mahasiswa psikologi bisa buat baca pikiran. Nah, itu sering banget terjadi ya. Aku juga sering banget buat ngalami hal itu gitu. Kalau misalnya aku kenalan gitu kan, aku sebagai anak psikologi, pasti orang itu langsung bilang, wah
berarti bisa baca pikiranku dong gitu. Wah, berarti bisa lihat dong aku ini orangnya seperti apa dan lain sebagainya. Ya memang kita mempelajari tentang kepribadian gitu, tapi itu pun perlu analisis dan lain sebagainya. Tidak bisa tiba-tiba secara langsung kita bisa lihat orang itu seperti apa dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin terkadang bisa, tapi tidak semua atau tidak secara cepat dan lain sebagainya gitu, enggak gitu. Jadi banyak banget stigma-stigma yang menganggap kalau misalnya mahasiswa psikologi itu bisa baca pikiran, bisa lihat orang itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian stigma misalnya mahasiswa psikologi itu bisa menyembuhkan orang yang stres kayak gitu-gitu. Ya itu banyak sekali terjadi di masyarakat gitu. Dan tentunya ini jadi struggle tersendiri buat mahasiswa psikologi gitu kan. Ada beberapa orang, ya kebanyakan tuh ngerasa ya sebenarnya aku nggak bisa kayak gitu karena psikologi sendiri adalah ilmu yang ilmiah gitu, tidak bisa semudah yang orang lain pikirkan gitu. Untuk mendiagnosis suatu gejala psikologis pun itu tidak bisa sembarangan gitu. Itu pun harus dilakukan oleh profesional dan melalui banyak sekali tahap-tahap ilmiah seperti itu. Jadi struggle ini adalah salah satu struggle yang kebanyakan mahasiswa psikologi alami juga. Oke, itu tadi beberapa struggle yang sering dialami oleh mahasiswa psikologi. Balik lagi nih, hal-hal yang udah aku sebutin tadi tidak tentu dialami oleh semua mahasiswa psikologi. Ada loh mahasiswa psikologi yang ya udah fine-fine aja gitu, maksudnya nggak ngerasain struggle yang gimana-gimana. Karena menurutku struggle-struggle ini tuh tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya kalian suka baca, kalian suka matematika, kalian suka bersosialisasi, terus kalian juga nggak nganggep stigma-stigma itu kayak gitu, kalian pasti bisa menikmati jurusan psikologi gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada beberapa yang ngerasa struggle di beberapa area itu, ya pasti itu akan jadi struggle tersendiri gitu. Tapi ya jangan buat itu juga halangan kalian gitu untuk mempelajari suatu ilmu. Apapun tuh bisa kita pelajari dari awal, asalkan kita ada kemauan. Nah, thank you udah nonton video ini, dan kalau misalnya kalian ada request, kalian bisa langsung komen di bawah, dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang jurusan psikologi. Itu aja videoku hari ini. Thank you for watching. See you in the next video.